Hai, selamat datang di Berkonten. Seringkali kita masih belum mengetahui tentang berbagai hewan dengan ukuran yang kerdil di dunia ini. Dan di video kali ini, aku akan kasih tahu nih ke kamu 5 jenis hewan terkecil di dunia. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe ya, sebagai bentuk dukungan kamu ke channel ini. Pertama, Barbados Street Snake. Barbados Street Snake adalah spesies ular terkecil yang diketahui di dunia. Spesies ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 2008 oleh Blair Hedges, seorang herpetologis dari Pennsylvania State University. Beliau menamai ular ini untuk menghormati istrinya, Carla Ann Hess, seorang herpetologis yang juga merupakan bagian dari tim penemuan. Hewan ini masuk ke dalam kelas reptil dari keluarga Leptotiplopidae dan genus Tetraseulostoma dengan nama ilmiah Leptoptyphlops carlae. Barbados Street Snake umumnya ditemukan di Pulau Karibia, negara Barbados, Amerika Utara, dan mendiami hutan tropis kering. Barbados sendiri adalah pulau berpenduduk padat yang hampir tidak memiliki hutan primer atau hutan tua yang masih asli. Beberapa ilmuwan memperkirakan bahwa Barbados Street Snake mungkin terbatas hanya beberapa kilometer persegi dari hutan sekunder. Barbados Street Snake adalah makhluk fosorial soliter yang beradaptasi dengan cara menggali. Mereka aktif di malam hari dan pada siang hari biasanya bersembunyi di bawah batu. Karena preferensi makanan, mereka sering ditemukan di dekat sarang semut dan rayap. Uniknya, feromon yang dihasilkan ular ini melindungi mereka dari serangan rayap. For your information, mereka tergolong karnivor, dan makanan mereka sebagian besar terdiri dari rayap atau larva semut. Sedangkan dalam segi berkembang biak, ular benang Barbados adalah ovipar, yang berarti mereka bertelur untuk berkembang biak. Betina bertelur hanya satu telur besar pada satu waktu dan keturunan yang muncul sekitar setengah dari panjang ibu. Dari segi fisik, Barbados Street Snake hanya selebar mie spaghetti dan diperkirakan mendekati batas ukuran terkecil untuk ular. Mereka hanya mampu mencapai panjang maksimum 4,1 inci dan berat rata-rata 0,6 gram. Barbados muda perlu mencapai ukuran tertentu untuk menemukan makanan yang cocok. Hilangnya habitat adalah ancaman utama bagi Barbados Street Snake. Pada dasarnya, Barbados tidak memiliki hutan asli yang tersisa, dan berdasarkan jumlah populasi kecil spesies ini, distribusinya terbatas di Barbados Timur. Bahkan saat ini, spesies ini diklasifikasikan sebagai sangat terancam punah dan masuk ke dalam daftar merah. Kedua, Pygmy Marmoset Pet. Sesuai dengan namanya, hewan menggemaskan ini adalah primata sejati. Mereka adalah spesies monyet terkecil dan salah satu primata terkecil di dunia. Nama resmi mereka adalah Pygmy Marmoset dari keluarga Callitrichidae, genus Zebuela. Seperti marmoset lainnya, mereka hidup tinggi di puncak pohon hutan hujan Amerika Selatan. Semua jenis marmoset relatif kecil dan kerdil. Tubuh mereka tidak lebih dari 4,6 hingga 2 inci. Dan itu belum termasuk ekornya yang dapat berukuran antara 6 hingga 9 inci. Marmoset betina cenderung sedikit lebih besar daripada pejantan, dengan berat rata-rata lebih dari 4 ons. Sedangkan bayi marmoset kerdil cukup kecil untuk menempel di jari manusia seperti monyet lain yang menempel di cabang pohon. Monyet kecil ini dapat memutar kepala hingga 180 derajat untuk memindai bahaya dan melompat hingga 16 kaki untuk menghindarinya. Mereka juga terkenal dengan sebutan monyet jempol, monyet saku, dan singa kecil. Yang terakhir itu karena bulu yang mengelilingi kepala mereka seperti surai singa. Makhluk kecil ini juga memiliki kuku panjang dan tajam yang lebih mirip cakar, berfungsi untuk menopang diri mereka sendiri secara vertikal di pohon. Untuk makanan, mereka mengkonsumsi damar, getah, dan tanaman merambat dari pohon. Sedangkan untuk pelengkap, mereka memakan serangga kecil, kupu-kupu, laba-laba, dan juga buah.
Pygmy marmoset aktif di siang hari, bangun tepat setelah fajar kecuali hari mendung ataupun hujan. Mereka menghabiskan waktu untuk makan, mencari makan, merawat, dan juga bermain. Setelah makan, kelompok kecil akan kembali ke area tidur atau bertengger pada tanaman merambat di lubang pohon. Di alam liar, monyet jari adalah makhluk sosial yang hidup dalam kelompok kecil, di mana umumnya terdiri dari jantan dewasa, betina dewasa, dan juga keturunannya. Pygmy marmoset pet cenderung monogami, dengan betina yang dapat melahirkan 2 kali dalam setahun. Monyet jari rata-rata berumur 12-16 tahun, dengan sebagian besar meninggal karena jatuh dari pohon atau dari anggota kelompok yang menggendongnya. Meskipun tidak dianggap sebagai spesies yang terancam punah, tetapi monyet jari menghadapi perusakan habitat. Untungnya, kemampuan beradaptasi mereka terhadap lingkungan baru dapat menjauhkan mereka dari daftar yang terancam punah. Ketiga, Pygmy rabbit. Jika kamu pecinta hewan kelinci, mungkin kamu akan tertarik dengan kelinci yang satu ini. Pygmy rabbit memiliki nama ilmiah Brasilagus idahoensis yang merupakan spesies kelinci terkecil di Amerika Utara. Panjangnya bisa mencapai hampir 12 inci dan beratnya hanya mencapai 16 ons. Kelinci kerdil betina sedikit lebih besar dari pejantannya. Kelinci ini memiliki warna abu-abu batu tulis yang bisa berubah menjadi coklat selama bulan-bulan musim panas. Telinganya pendek dan ekornya hampir tidak terlihat dan tidak memiliki warna putih. Kelinci kerdil adalah satu-satunya spesies kelinci di Amerika Utara yang menggali liangnya sendiri. Liang digali di tanah gembur yang dalam dan luas, dan juga dengan banyak ruang yang saling berhubungan. Mereka juga menggunakan rongga alami atau liang hewan lain dengan beberapa pintu masuk di dasar semak. Umur spesies kelinci ini sangat bervariasi. Umur kelinci kerdil sangat dipengaruhi oleh pemangsa yang dapat memakan hingga 88% dari semua populasi yang ada. Kematian mereka umumnya terjadi ketika lahiran dan usia 5 minggu. Selama ribuan tahun, kelinci-kelinci ini telah hidup di dataran tinggi Columbia yang membentang melintasi Washington Timur dan Oregon hingga ke Idaho. Dalam keadaan normal, mereka memainkan peran penting dalam rangkai makanan. Musang, anjing hutan, kelinci hutan, burung hantu, dan rubah adalah beberapa hewan yang menjadi ancaman bagi Pygmy rabbit. Mereka bergerak dengan berlari mendekati tanah dan umumnya tidak melompat. Uniknya lagi, kelinci kerdil tidak teritorial dan wilayah jelajah umumnya ditentukan oleh ketersediaan makanan. Hewan ini menghasilkan beberapa vokalisasi dengan ditandai sebagai memerik, mencicit, dan terkekeh. Umumnya, mereka menjerit ketika khawatir. Kelinci kerdil jantan juga mengomunikasikan dengan betina melalui sinyal tubuh. Urusan makan, mereka tergolong herbivora yang kebanyakan memakan tanaman sagebrush selama bulan-bulan di musim dingin. Di musim panas dan musim semi, makanan mereka menjadi lebih bervariasi, termasuk lebih banyak rumput dan dedaunan baru. Washington mencantumkan kelinci ini sebagai spesies yang terancam punah dan diyakini hanya tersisa kurang dari 50 atau bahkan mungkin tidak ada yang tersisa di alam liar. Keempat, Brookesia micra chameleon. Para ilmuwan Jerman dan Amerika telah menemukan spesies bunglon baru bernama Brookesia micra yang diyakini sebagai yang terkecil di dunia. Kadal kecil asli Madagaskar ini berukuran kurang dari 30 mm saat dewasa. Hal itu menandakan bahwa mereka cukup kecil untuk berdiri dengan nyaman di atas kepala korek api. Nama ilmiah Brookesia micra sama dengan nama umumnya. Brookesia berasal dari Joshua Brookes yang merupakan naturalis Inggris, sedangkan micra adalah bentuk Latin dari kata Yunani mikros yang berarti kecil. Hewan ini memiliki mata yang dapat bergerak secara berbeda satu sama lain, dapat melihat sinar ultraviolet, dan bahkan dapat melihat serangga kecil pada jarak jauh.
Brookesia micra juga memiliki punggung bungkuk, tetapi tidak memiliki jambul atau paku di sepanjang tulang punggungnya. Tidak seperti bunglon yang lebih besar, ekor Brookesia micra tidak kokoh dan tidak dapat dipegang. Sebaliknya, dia menggunakan ekornya sebagai kaki kelima untuk memanjat pohon. Bunglon berubah menjadi abu-abu pucat di malam hari saat bertengger di pepohonan. Anehnya, hal ini membuat mereka lebih mudah dilihat. Uniknya lagi, Brookesia micra juga berbagi pulau dengan bunglon terbesar di dunia yang dapat tumbuh hingga hampir 70 cm. Bunglon mini hidup di hutan pada siang hari dan merangkak ke cabang-cabang rendah untuk tidur di malam hari. Mereka hanya terlihat di satu pulau terpencil di Kepulauan Noshihara yang tidak berpenghuni di Madagaskar yang memberikan alasan untuk ukurannya yang kecil. Dalam sebuah fenomena yang dikenal sebagai pulau dwarfisme, spesies yang terbatas pada pulau-pulau terisolasi biasanya berevolusi menjadi versi miniatur dari sepupu daratan mereka. Hal itu bisa terjadi mungkin karena sumber daya yang terbatas dan tekanan untuk bereproduksi lebih cepat. Kekhususan habitat mereka juga berarti bahwa spesies ini sangat rentan terhadap kepunahan jika hutan tempat tinggalnya terancam. Brookesia micra adalah satu dari 4 spesies bunglon baru yang mereka dokumentasikan dalam ekspedisi ke Madagaskar, yang menurut The Local adalah rumah bagi hampir setengah dari 193 spesies reptil yang terkenal di dunia. Brookesia micra tidak untuk dijual dan tidak boleh dibeli dengan harga berapapun. Hal ini selaras dengan habitat aslinya yang mungkin mustahil untuk ditiru oleh orang awam. Kelima, bee hummingbird. Apakah kamu ingin melihat burung terkecil di dunia? Maka kamu harus melakukan perjalanan ke Kuba atau simak video ini sampai selesai. Mereka dikenal sebagai burung kolibri atau lebah karena memang faktanya mereka hampir tidak lebih besar dari lebah. Bee hummingbird memiliki nama ilmiah Melisuga helenae yang juga akrab disapa dengan zunzun. Betina tumbuh hingga 61 mm dari paruh hingga ekor, sedangkan jantan hanya mencapai 55 mm. Betina memiliki berat sekitar 2,6 gram dan jantan hanya 2 gram. Mereka sangat kecil, sehingga mereka dapat dengan mudah disalahartikan sebagai serangga. Karena sangat kecil inilah, mereka juga dianggap memiliki bulu yang lebih sedikit daripada burung lain di planet bumi. Bee hummingbird mampu terbang hingga 20 jam tanpa istirahat. Kepakan sayap mereka yang cepat memungkinkan mereka mencapai kecepatan 25 sampai 30 mil per jam. Mereka mampu terbang ke atas, ke bawah, ke belakang, dan ke depan. Burung-burung ini sebagian besar menetap atau tidak bermigrasi karena iklim subtropis yang lembab, tanpa musim yang ekstrim di mana memenuhi kebutuhan mereka secara optimal. Burung-burung ini hanya menghuni hutan pantai yang lebat dan tepi hutan. Makanan utama mereka adalah nektar yang diambil dari berbagai bunga kecil beraroma, berwarna cerah dari pohon, tumbuhan, semak, dan mengunjungi hingga 1.500 bunga dalam sehari. Burung kolibri ini mencari dan secara agresif melindungi area makan favorit mereka. Mereka menggunakan lidahnya yang panjang untuk mengambil nektar manis sambil melayang-layang dengan ekor terangkat ke atas sambil menjilati nektar hingga 13 kali per detik. Bee hummingbird dulunya marak ditemui dan tersebar luas, tetapi sekarang cukup langka dan terlokalisasi. Ancaman utama terhadap keberadaannya adalah hilangnya habitat. Sebagian besar vegetasi alami Kuba telah dikonversi untuk penggunaan pertanian. Akibatnya jumlahnya menurun dalam beberapa tahun terakhir, dan burung-burung ini sekarang diklasifikasikan sebagai hampir terancam.
Itulah perkenalan kita hari ini dengan 5 hewan terkecil di dunia. Kalau kamu tertarikkah untuk bertemu dengan hewan-hewan ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like kalau kamu suka. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.